para wali-wali Allah ini meninggalkan kitab, membuka rahasia langit, sehingga kita dengan mudahnya mengetahui rahasia-rahasia langit yang telah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dawuh Imam Ghazali begini, ketika kita ingin membuka rahasia-rahasia langit yang ada di tangan para wali-wali Allah. Siapa mereka wali-wali Allah itu? Yang meninggalkan kitab-kitabnya, mengarang kitab-kitabnya dan diwariskan kepada kita melalui kitab turos. Dawuh begini, alaika bimudawamati mutolaatil kitab yadil awliya wa tabaqatil azkiyah. Jika engkau ingin mengetahui rahasia-rahasia para wali, dawamkan kajian mengenai kitab-kitab turos, dan juga untuk membersihkan hatimu. Kita itu sebenarnya dalam melaksanakan agama itu lebih mudah. Di zaman sekarang jangan dipersulit, karena agama itu laikroha fiddin. Kenapa harus dipersulit? Ketika ada yang mudah, jangan mempersulit diri. Asalkan begini, kita itu hidup jauh di zamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, 1400 tahun yang lalu. Di zaman sekarang ini, ketika kita ada permasalahan, kita tanyanya kepada para salafus soleh. Sedangkan salafus soleh itu juga jauh hidupnya dari kita. Tetapi mereka, para wali-wali Allah ini meninggalkan kita, membuka rahasia langit, sehingga kita dengan mudahnya mengetahui rahasia-rahasia langit yang telah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Diajarkan kepada para sahabat, diajarkan juga kepada para keluarga Nabi Muhammad SAW atau ahlul bait. Sahabat ini yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka itu adalah Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Sehingga dawuh Kanjeng Nabi, alaika bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Kamu netaplah di dalam amaliyah, dalam melaksanakan agama ini dengan ketetapan sunnah-sunnah dan juga sunnahnya para sahabat. Ketika kita tidak menemukan di dalam Al-Quran, kita mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Begitu juga ketika kita tidak menemukan keduanya, kita memakai sunnahnya para sahabat, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa harus dipersulit? Dan ini diwariskan kepada kita oleh para salafus saleh. Itu di dalam kitab-kitabnya. Sehingga dawuh Imam Ghazali itu begini, alaika bimudawamati mutolaatil kitab yadil awliya wa tabaqatil azkiyah. Sebenarnya jelas oleh Kanjeng Nabi, rahasia-rahasia ini dibuka melalui para sahabat, melalui keluarga-keluarga beliau. Sehingga para sahabat dan keluarga beliau ngajari tabi'in. Tabi'in ini tidak ketemu dengan Nabi Muhammad, tetapi ketemu dengan para sahabat. Tabi'in ngajari kepada tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in ngajari kepada salafus saleh sampai kepada kita. Sehingga walaupun hidup kita itu jauh di zamannya para salafus saleh, tetapi kita mewarisi kitab-kitab turos, kitab-kitab kuning, yang mana di dalam kitab-kitab kuning itu telah dibuka semua rahasia-rahasia langit oleh Kanjeng Nabi melalui keluarganya dan para sahabat. Sehingga agama ini merupakan agama lantaran. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu melalui lantaran malaikat Jibril. Sehingga Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya yang tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad itu melalui para keluarga, ahlul bait, para sahabat. Diajarkan kepada tabi'in, diajarkan kepada tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in mengajarkan kepada para salafus saleh. Dawuh Imam Ghazali begini, ketika kita ingin membuka rahasia-rahasia langit yang ada di tangan para wali-wali Allah.
Siapa mereka wali-waliullah itu? Yang meninggalkan kitab-kitabnya, mengatang kitab-kitabnya, dan diwariskan kepada kita melalui kitab terus. Dawi begini, alaika bimudawamati mutolaatil kitab yadil awliya wa tabaqatil azkiyah. Jika engkau ingin mengetahui rahasia-rahasia para wali, dawamkan kajianmu, kajian mengenai kitab-kitab terus, dan juga untuk membersihkan hatimu. Sehingga ketika kita mendawamkan kajian kita akan mengetahui rahasia-rahasia para wali. Nah, yang mengetahui para wali ini adalah wali itu sendiri. Karena ada kaidah layak wali illa wali. Sehingga ketika kita memahami kitab-kitab para wali-waliullah ini, kitab yang ada di tangan para wali-waliullah ini, yaitu kitab Turos, kitab kuning, maka makom kita akan menjadi makom wali. Makom tertinggi di dunia ini di zaman sekarang itu adalah waliullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada lainnya, hakikat penciptaan kita itu hanya untuk ibadah kepada Allah. Sehingga Kanjeng Nabi itu mendawahkan begini. Dawe alaika bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Karena apa? Sahabatnya Kanjeng Nabi itu kan nuju. Dawe Kanjeng Nabi, sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Aina ma khattum faqadih ada itu. Mana saja yang engkau ambil dari sahabat-sahabatku ini, maka kamu telah mendapatkan petunjuk. Abdu bin Nawajid, gigitlah dengan kami. Sehingga ketika itu Kanjeng Nabi mempunyai pejuang-pejuang para sahabat, para tabi'in ini mempunyai pejuang para salafus soleh. Salafus soleh itu mempunyai pejuang para pengarang-pengarang. Menjadi walinya Allah itu makom tertinggi. Ketika Kanjeng Nabi mengarahkan kita untuk mengikuti sunnahnya para sahabat. Karena sahabat bertemu langsung dengan Kanjeng Nabi. Dan di zaman kita sekarang, kita mengetahui ilmu para sahabat itu dari para nabi. Langsung dengan para sahabat. Sehingga ketika para sahabat ini ngajari tapi ini ngajari tapi inilah ilmu kewalian itu. Maka rahasia ilmu-ilmunya para wali ini sebenarnya bagi kita akan menjadi terbuka ketika kita memahami alaika bimudawamati mutolaatil kitab yadil awliya wa tabaqatil azkiyah. Oleh Imam Ghazali, bagaimana pintarnya Imam Ghazali di akhir kitab Ihya Ulumuddin itu dawe begitu. Dawamkan kamu itu kajian kitab-kitab turos yang ada di tangan para wali-waliullah, sehingga akan terbuka hati dan akan membersihkan hati. Wa tabaqatil azkiyah. Imam Ghazali diriwayatkan dalam manaqibnya bahwasanya Imam Ghazali pernah bermimpi suatu saat Kanjeng Nabi itu sedang duduk-duduk bersama dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa itu bertanya mengenai keadaan ulamanya Nabi Muhammad. Ditanya begitu, Nabi Muhammad jawabnya begini. Ulama umat jika ambiya ibani Israel. Wah, mana mungkin seorang ulama itu makomnya seperti para nabi. Ya kalau nggak percaya ya sudah, buktikan saja. Ini dipanggillah Imam Musa. Ini Imam Musa. Lalu ditanya oleh Nabi Musa. Manismuk, siapa namamu? Ismi Muhammad ibni Muhammad ibni Muhammad ibni Muhammad ibni Ahmad Al-Ghazali Ad-Dusi. Kamu itu ditanya nama kecangkeman jawab panjangan. Itu kata Nabi Musa. Lalu Imam Ghazali menjawab, mending saya daripada engkau ya Nabiullah Musa alaihissalam. Engkau ditanya Allah, matil kabiyadika, matil kabiyaminika ya Musa. Engkau kepanjangan jawabnya kecangkeman. Ya asoya atau kau ada ya. Wa gusu biha halal gonani. Wali fiha ma'aribul ukhra. Engkau ditanya apa yang kau bawa di tangan kanan. Jawabmu kepanjangan, tongkatku aku pakai untuk menghalau binatang, untuk mencarikan rumput binatang, dan juga untuk berjalan. Kepanjangan, tinggal jawab, ini tongkatku, begitu kan sudah cukup. Mending saya kepada engkau. Nah begini, ketika itu Nabi Musa lalu akorroh,
bahwasanya berikrar benar. Ini pinternya Imam Ghazali seperti itu. Sehingga dawuh Kanjeng Nabi al ulama warasatul anbiya, bukan al ulama warasatul. Al ulama warasatul anbiya, cerminan para nabi di Bani Israil itu tercermin di watak para sahabatnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mempermisalkan Abu Bakar Siddiq itu seperti Nabi Ibrahim. Sayyidina Umar bin Khattab itu seperti Nabi Yuna Nuh. Karena di dalam perang Badar Nabi Muhammad SAW ini meminta musyawarah kepada para sahabat, mau diapakan para tawanan ini. Kanjeng Nabi itu ya'fu ali dan bidakana fi haqi wa idza duya Allah lam yakun akhad li qadabi. Kanjeng Nabi sangat mengedepankan musyawarah untuk urusan-urusan yang memang diperbolehkan itu diambil keputusan, tapi untuk prinsip-prinsip mengenai syariah Kanjeng Nabi itu tidak ada yang berani seseorang pun menentang Kanjeng Nabi. Mengenai tawanan perang Badar ini mau diapakan? Tanyalah kepada Abu Bakar Siddiq. Mau diapakan ini tawanan perang? Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini seorang yang penyabar, dijuluki Syekh. Jawaban beliau seperti itu. Nah, mereka itu akoribuka, asyirotuka, keluarga-keluarga engkau, kerabat-kerabat engkau. Mau engkau apakan ya terserah engkau. Lalu Kanjeng Nabi menjawab, masaluka kamasali itu. Iskola man tabi'ani fa'innahu minni wa man asani fa'innaka ghafurur rahim. Misalan itu seperti Ibrahim yang prestasi alhamdulillah mau mengikuti saya, yang enggak mengikuti saya, yang semoga Allah banyak rahmatnya, banyak ampunannya. Lalu bertanya kepada Umar bin Khattab, mau diapakan di tawanan perang. Jawabnya Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab itu julukannya Saifullah, pedang terhunusnya Allah, bersifat keras, tegas. Maka jawabannya Umar bin Khattab, ya mereka itu orang yang meneror engkau, kita ketangkap ya sudah, bunuh saja, buat apa? Lalu jawabnya Kanjeng Nabi, masa luka kama salim Nuh iskola la tadar alal ardi minat kafirina dayyaro. Lalu kemen dunia kok kafir, buat apa? Ya udah, pakai ini saja. Itu kata Umar bin Khattab. Dan di sini Kanjeng Nabi anehnya mengikuti apa yang disarankan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, karena kena khitab anit Nabi millata Ibrahim Hanifah, sehingga yang diambil adalah pendapat dari Abu Bakar Siddiq. Walaupun nanti ayat setelahnya yang turun dengan asbab nuzul ini tawanan perang itu hendaknya dibunuh, tapi yang jelas Kanjeng Nabi telah mengambil keputusan bahwasannya di musyawarah itu, musyawarah kesepakatan antara Nabi dan para sahabatnya, bahwasanya tawanan perang ini boleh hidup bersama dengan Nabi, dengan penduduk Islam di Madinah, asalkan mau mengikuti aturan membayar fidyah